Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sosa Aulia dari kelas 12 IPS di SMP Taskia. Saya di sini akan menjelaskan atau membuat video tentang sejarah peminatan tentang perkembangan teknologi transportasi. Kalian mau tahu? Tetap ikutin video aku ya. Cekidot. Oke teman-teman, di sini saya bakal menceritakan tentang perkembangan transportasi. Nah, ada berapa sih transportasi di Indonesia itu? Ada 3. Yang pertama itu transportasi air, kedua transportasi darat, dan yang ketiga transportasi udara. Oke, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak negatif maupun dampak positif dari perkembangan transportasi tersebut. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi air. Perkembangan transportasi air itu berkaitan erat dengan kapal dan perahu. Pertama kali transportasi air dikembangkan oleh bangsa Mesir. Pada 6000 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan transportasi air untuk perdagangan ke semenanjung Arab. Bangsa Mesir tersebut menggunakan jenis perahu terbuat dari kayu cemara serta tenaga angin dan dayung saja untuk pergerakan selanjutnya. Pada abad 18, penemuan uap menyebabkan transportasi air itu berkembang. Pada tahun 1802, Symington berhasil menemukan teknologi uap. Kemudian Robert Fulton menyempurnakan lagi dengan cara memodifikasi kapal uap dengan kincir atau paddle wheel. Kapal ini dimanfaatkan sebagai kapal penumpang yang mampu menempuh perjalanan dari New York ke Albany sejauh 300 mil. Dan Robert Fulton juga membuat kapal baru yang berdaya lebih besar itu di Perancis. Kemudian memasuki pada abad 20, mesin diesel mulai digunakan oleh kapal laut dan sungai. Kapal Vandal itu yang pertama kali menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama. Ia juga menciptakan kapal uap yang bernama itu Ceylon. Nah, kapal uap ini mampu mengarungi Samudra Atlantik dari Paris ke New York. Memasuki era modern, jenis kapal itu sangat beragam, kayak kapal selam, kapal tongkang, kapal tanker, dan lain-lainnya. Pokoknya itu tuh adalah jenis-jenis dari kapal di era modern. Oke, pelayaran perdana pada kapal Vandal itu dimulai dari rute perairan Volga ke Baltik. Di Indonesia itu sendiri, bukti sejarah berupa relief kapal bercadik di Candi Borobudur itu telah membuktikan bahwa nenek moyang kita itu sudah menggunakan transportasi air sejak dulu. Kemudian, transportasi air di Indonesia itu semakin berkembang dengan adanya bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian pada abad 13 sampai 17 Masehi di Indonesia, khususnya Bugis, mampu membuat jenis kapal pinisi. Nah, kapal pinisi tersebut mampu berlayar ke berbagai daerah untuk tujuan yang sangat beragam. Saat Portugis tiba di Indonesia, mereka menjelaskan bahwa masyarakat Jawa telah menggunakan kapal jenis jung. Menurut Alfonso de Albuquerque menjelaskan bahwa masyarakat Jawa menggunakan kapal jung itu digunakan untuk berdagang dan sebagai peran transportasi angkatan perang. Kapal moda transportasi juga berkembang pada masa kolonial Belanda. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kapal-kapal tersebut
kapal-kapal tersebut yang dari asalnya kapal yang digerakin sendiri hingga sampai saat ini dengan menggunakan mesin. Nah, kapal di Indonesia itu berkembang banyak gitu ya. Indonesia itu sebagai negara kepulauan itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena bisa juga untuk menumbuhkan atau untuk menambah perekonomian di Indonesia. Jadi kapal sekarang itu bisa ngangkut penumpang lebih banyak, bisa berdagang ke berbagai daerah, macam-macam daerah. Pokoknya bisa menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pokoknya macam-macam deh transportasi air sekarang. Nah, mungkin itu penjelasan dari transportasi air. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke transportasi darat. Transportasi darat ini merupakan transportasi paling mudah, cepat, dan gampang dijangkau oleh manusia. Perkembangan transportasi darat ini berawal dari penemuan roda yang ditemukan oleh bangsa Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. Pertama kali diciptakan itu belum serapi dan sempurna sekarang. Namun begitu penemuan roda itu bisa mengembangkan atau menumbuhkan mobilitas penduduk pada saat itu. Soalnya pada saat itu tata cara penduduk juga berubah karena adanya roda tersebut. Berkembangnya mesin uap, roda, dan yang lain-lainnya, dibuatkanlah mobil yang lebih modern waktu itu tuh. Dan mobil itu tuh bisa lebih dayanya lebih besar, kayak lebih pengangkutannya lebih bagus, kualitasnya, dan lain-lain. Sementara itu masuknya sarana dan prasarana kereta api ke Indonesia tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan, mengangkut barang, mengangkut manusia. Terus juga kereta api tersebut dihasilkan gerakannya oleh macam-macam lokomotif gitu. Nah, kemudian perkembangan transportasi darat di Indonesia juga dipengaruhi penting dengan adanya teknologi transportasi dunia. Nah, teknologi transportasi tersebut dibawa oleh kolonial Belanda untuk mempermudah atau mempercepat akses melihat ke berbagai daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Nah, dengan adanya transportasi darat, pemerintahan kolonial Belanda membantu untuk membuat seperti jalan akses-aksesnya gitu, biar si transportasi itu bisa ke tempat yang dituju gitu. Begitu, itulah perkembangan transportasi darat di Indonesia. Mungkin kita lanjut ke transportasi udara sekarang ya. Oke, yang ketiga itu transportasi udara. Nah, ini mungkin yang terakhir, transportasi yang terakhir yang saya akan ceritakan. Oke, transportasi udara dimulai dari adanya balon udara. Nah, balon kemudian berkembang terus dengan adanya pesawat yang dibikin sama yang kembar itu loh, yang kembar dari luar negeri. Dari luar negeri siapa gitu ya, lupa saya. Terus dikembangkan lagi. Dan dua orang yang kembar itu tuh bisa nerbangin pesawat dalam 12 detik. Nah, terus setelah seiring berkembang zaman,
semakin maju, teknologi transportasi semakin maju, maka transportasi udara pun semakin maju. Nah, transportasi udara zaman sekarang itu sangat dipopulerkan oleh masyarakat untuk pergi-pergian ke luar negeri, dari Indonesia ke Amerika atau apapun lah itu. Mungkin itu yang saya jelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dalam teknologi transportasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Tentu dampak positifnya dulu ya, sebelum dampak negatif. Nah, yang pertama itu meningkatkan mobilitas sosial. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi transportasi, manusia atau masyarakat di Indonesia akan lebih mudah menjangkau urusan-urusannya. Kayak misalnya sekarang ada angkutan umum gitu, jadi lebih gampang, jadi lebih cepat dan mudah gitu ya. Terus kayak terus meningkatkan kesejahteraan. Jadi meningkatkan kesejahteraan itu kayak ada orang kantor, jadi orang kantor itu bisa memperluas produksinya kemanapun karena adanya teknologi transportasi di Indonesia. Nah, dan yang kedua ada dampak negatifnya. Tentu dari dampak positif pasti ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu meningkatkan kemacetan di kota-kota besar, seperti banyaknya kapasitas mobil-mobil yang banyak sekarang, motor-motor dan kendaraan yang lainnya. Terus yang kedua meningkatkan kecelakaan yang tinggi. Kenapa? Karena si pengendara motor ataupun mobil ataupun kendaraan lainnya tidak mematuhi peraturan yang ada. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bijak dalam menggunakan kendaraan tersebut. Kesimpulannya, oleh karena itu, perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa semakin berkembang. Maka dari itu pun untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan segala aktivitasnya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus memanfaatkan sebaik mungkin dan memahami dengan bijak, menggunakannya dengan bijak, terus supaya teknologi transportasi semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.